Ada sebuah kisah dari seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan. Dia adalah seorang pejudi kronis yang kasar, kikir, dan tukang hutang. Tetapi dia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang penulis. Namun sayangnya, karyanya terus-menerus ditolak oleh hampir setiap majalah, surat kabar, jurnal, dan penerbit yang pernah ia hubungi. Ya, mereka berpendapat bahwa tulisannya ini sangat hancur, kasar, menjijikkan, dan tidak bermoral. Semakin banyak surat penolakan yang ia dapat, mendorongnya ke dalam sebuah depresi yang kian diperberat oleh alkohol. Setiap harinya ia bekerja sebagai seorang penyortir surat di sebuah kantor pos. Ya, tentu ia digaji dengan gaji yang sangat rendah, dan hampir seluruh uangnya ia habiskan untuk minuman keras. Barulah sisanya ia pakai untuk berjudi. 30 tahun berjalan tanpa arti seperti itu. Hampir seluruh waktunya berada dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, judi, dan pelacuran. Kemudian, saat ia berusia 50 tahun, ada seorang editor yang menaruh minat terhadap tulisannya. Sang editor tidak menjanjikan segepok uang atau penjualan buku yang menjanjikan. Namun sang editor hanya menaruh minat dan memutuskan untuk memberikan kesempatan. Setelah menandatangani kontrak, ia menulis novel pertamanya dalam waktu 3 minggu dengan judul Post Office, yang di dalamnya dia menulis didedikasikan untuk tak seorang pun. Kini, ia telah mencatatkan diri sebagai seorang penyair dan novelis yang terkenal. Dia terus berkarya dan menghasilkan ribuan puisi, ratusan cerita pendek, dan 6 novel. Hingga pada akhirnya ia telah memiliki lebih dari 50 buku yang telah diterbitkan. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang, terutama ekspektasinya sendiri. Siapakah dia? Ya, dia adalah Charles Bukowski. Kisahnya ibarat amunisi cerita inspiratif di zaman kita. Kehidupan Bukowski mewakili perjalanan mimpi seorang pria Amerika yang berjuang atas apa yang diinginkannya. Dia pantang menyerah dan pada akhirnya mampu meraih mimpinya. Jika kita mendengar ceritanya, mungkin kita bakal berkata, wajarlah dia sukses, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah berhenti mencoba hingga di usianya yang ke-50 tahun. Dia percaya diri dan gigih melawan segala rintangan. Jadi ya wajar kalau dia sukses. Namun apakah benar seperti itu? Nyatanya di atas batu nisan Bukowski tertulis jangan berusaha. Meski nyatanya bukunya laris manis dan sosoknya terkenal, ia dulunya adalah seorang pecundang. Ya, ia tahu benar itu. Dan keberhasilannya bukan hasil kegigihannya untuk menjadi seorang pemenang. Namun jadi kenyataan bahwa ia tahu kalau dirinya adalah seorang pecundang. Ia menerimanya dan kemudian menulis secara jujur tentangnya. Ia tidak pernah mencoba untuk menjadi selain dirinya. Kecerdasan dalam tulisannya bukan soal memanfaatkan peluang yang luar biasa atau mengembangkan dirinya menjadi seorang sastrawan yang gemilang. Yang ada adalah kebalikannya. Ia hebat karena kemampuan sederhananya untuk jujur pada dirinya sepenuhnya, setulusnya, terutama mengakui hal-hal yang paling buruk yang ada pada dirinya sekalipun. Dan kemudian, ia membagikan perasaannya tanpa segan atau ragu. Itu adalah cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya. Dia nyaman dengan cerminan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Bukowski sama sekali masa bodoh dengan kesuksesan. Bahkan, setelah menjadi terkenal pun, ia masih muncul dalam pembicaraan puisi dengan mendamprat dan mencibir audiensnya dengan kasar. Dia masih mengekspos dirinya di depan muka umum untuk meniduri setiap perempuan yang ditemuinya. Menjadi terkenal dan sukses tidak mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ia menjadi terkenal dan sukses bukan karena perubahannya menjadi orang yang lebih baik. Perbaikan diri dan kesuksesan kadang terjadi secara bersamaan. Namun, tidak lantas keduanya adalah hal yang sama. Meskipun demikian, tidak ada salahnya jika Anda mencoba menjadi pribadi yang lebih baik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Karena, kehidupan seseorang tentu tidak lepas dari kebiasaan yang ia lakukan, bukan?